tugas kita itu jadi duta muslim, itu orang harus kita kenalkan dengan Islam, bahwa Islam itu agama yang baik, agama yang maju, agama yang modern, agama yang ya sesuai dengan zaman dan sebagainya. Cuman kenapa nggak pada masuk Islam? Itu dia masalahnya, Pak. Gimana caranya membuat mereka yakin bahwa Islam itu terbaik kalau kita sebagai umatnya malah terburuk dan terpuruk, ekonominya terpuruk, kesehatannya terpuruk, sainsnya terpuruk, semuanya terpuruk. Ya, orang melihat orang Barat itu lihat umat Islam itu nggak tertarik sama sekali, gitu. Padahal itu tugas kita harusnya. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi ketika dia perang itu nggak dihabisin semua musuhnya, disisain hanya ditawan saja. Itu tidak pantas kata Allah. Turun ayatnya betulan itu, Pak. Dan ketika ayat itu turun, Nabi juga rada ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Karena kalau udah ditegur kayak gitu bisa jadi malah Nabi dan para sahabat yang akan dihukum oleh Allah. Nabi sampai bilang, ya, kalaulah ini terjadi pada umat terdahulu, kitalah yang dihujani batu oleh Allah karena melanggar ketentuan dalam perang, yaitu tidak membunuh sampai habis semua musuh. Nah, pertanyaannya begini, ada apa Nabi Muhammad kau tidak membunuh semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada sholat zuhur ini mari kita tambah lagi waktu kita sedikit untuk beriktikaf, beribadah pada Allah, dan juga menambah ilmu dan wawasan kita tentang keislaman. Hari ini kita akan bahas beberapa pelajaran terkait dengan Perang Badar. Ini kejadiannya di masa Nabi, tapi pada paruh kedua dari 2 episode kehidupan Nabi. 13 tahun Nabi tinggal di Madinah dan 10 tahun Nabi tinggal 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kalau periode Mekah 13 tahun itu tidak ada perang, tapi yang ada diperangi, dimusuhi, dihina, dicaci maki, dicela, itu udah biasa. Tapi berujung sampai pada akhirnya Nabi harus hijrah karena memang mau dibunuh. Peristiwa hijrah Nabi itu kan Nabi dalam tanda petik melarikan diri, menyelamatkan diri, karena kepala beliau itu dihargai 200 ekor unta itu oleh Abu Sufyan. Dan sayembara itu cukup efektif, orang tertarik juga untuk mengejar, mencari-cari Nabi, termasuk Suraqah bin Naufal yang bahkan ketemu sama Nabi. Cuman yang menarik adalah Suraqah istilahnya dalam bahasa kita itu, Pak, disogok lagi. Dia ngejar 200 ekor unta, Nabi nawar, gimana kalau saya kasih kamu gelang Kaisar Persia, Siwaru Kisra, begitu, yang harganya tentu ya jauh lah lebih dari tinggi, lebih daripada 200 ekor unta. Dan uniknya Suraqah mau, tapi kamu sabar, ntar dulu, jangan sekarang, nanti ke depan saya juga akan bisa mengalahkan Kaisar Persia itu. Dan ternyata jamaah sekalian, sampai Nabi wafat 10 tahun kemudian, Nabi itu belum berhasil menjatuhkan Persia. Baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu jedanya kurang lebih, kan Nabi wafat, ada Abu Bakar 2 tahun, lalu masuklah zaman Umar. Ya, beberapa tahun kemudian di zaman Umar itulah kekaisaran Persia jatuh ke tangan umat Islam, dan Umar mengatakan, carikan gelang Raja Persia. Kenapa? Karena saya ingin bayar hutangnya Nabi kepada Suraqah. Dan saat itu Suraqah senang banget karena dia ya dibayarkan janjinya, walaupun pada saat itu Suraqah sudah masuk Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya hijrahnya Nabi Muhammad itu bukanlah titik tolak kebangkitan perjuangan Nabi ya. Justru kalau dalam pandangan saya pribadi, itulah titik nadirnya. Titik nadir itu berarti
paling lemahnya Nabi adalah ya mau nggak mau angkat kaki dari Mekah, meninggalkan kota kelahiran yang sangat dimuliakan itu, dan harus tinggal di Madinah. Nah, kalau kita bicara titik baliknya justru perang Badar, dan itu adalah tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa saya bilang titik balik? Sebenarnya sih aslinya bukan titik balik, karena begini, terus terang saja Nabi dan para sahabat tuh hijrah ke Madinah tidak lantas hidupnya senang, Pak. Justru hidupnya malah ya agak bermasalah. Dari segi apa? Dari segi finansial. Kan begini, para sahabat muhajirin itu orang Mekah. Penghasilan mereka, mata pencaharian mereka itu kan berdagang. Nah, masalahnya apa yang mau didagangkan kalau waktu mereka pergi dari Mekah nggak bawa apa-apa. Lapaknya ditinggal gitu, Pak. Ya, tokonya, terus apa bahan-bahan yang dia perjualbelikan itu semua ditinggal di Mekah dan dirampas oleh orang-orang musyrikin di Mekah itu. Mereka cuma lari bawa badan aja, selembar iman aja begitu. Sampai di Madinah juga nggak ada yang ngasih modal, dan kalaupun anggaplah misalnya ada yang bisa hijrah bawa modalnya ke Madinah, terus mau dagang apa di Madinah? Daya beli masyarakat Madinah itu rendah karena mereka bukan masyarakat yang ekonominya bagus ya. Orang Madinah itu hidup pas-pasan aja dari bertani, mereka punya ladang kurma dan sebagainya, tapi ya bukan pemilik ladang kurma yang konglomeratnya gitu, Pak. Karena kalau perkebunan kurma yang besar yang hasilnya gede-gede itu yang menguasai Bani Israel, Yahudi Madinah itu mereka memang penguasanya. Karena memang kurma itu di Palestina termasuk tumbuhan yang banyak diceritakan di Quran ya, ketika misalnya Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam melahirkan, Quran tuh menceritakan bahwa dia melahirkan di bawah pohon kurma. Nabi Isa tuh lahir di bawah pohon kurma. Ya mirip-mirip kita orang Betawi, Pak, lahir di bawah pohon kecapi begitu. Nah, itu di bawah pohon kurma. Artinya budidaya kurma di Palestina itu memang sudah sejak lama. Mereka memang petani kurma. Jadi konon kabarnya orang Madinah pun sebenarnya banyak belajar tentang ilmu perkurmaan itu dari Yahudi. Nah, perkebunan-perkebunan yang raksasa, yang katakanlah industri perkurmaan di Madinah itu yang menguasai Yahudi sebenarnya. Kalau orang Madinahnya ya setidak-tidaknya mereka cakap gitu ya. Nah, bagaimana dengan para muhajirin yang datang dari Mekah? Itu dia masalahnya. Mereka mau kerja di kebun kurma pun juga nggak punya skill. Ya, karena skill mereka dagang, bukan jadi petaninya. Nah, maka 1,5 tahun, hampir 2 tahun kehidupan para sahabat di Madinah itu betul-betul berada pada titik nadir, Pak. Fukoroknya itu benar-benar fukorok. Ya, mereka bukan nggak punya duit ya, mereka bukan orang miskin gitu, orang kaya tapi di Mekah. Nah, ketika di Madinah mereka, mohon maaf, ya tidurnya ngemper di masjid yang disebut dengan ahlus sufah. Itu jumlahnya lumayan banyak, Pak. Setiap ada yang hijrah jadi kerjaan baru. Gimana caranya ngasih makan mereka gitu ya. Nah, itu kemudian solusinya apa? Belum ada solusinya sampai akhirnya Allah turunkan ayat yang menjadi cikal bakal terjadinya perang Badar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Udzina, telah diizinkan. Diizinkan apa? Diizinkan mencegat kafilah dagang. Nah, orang Mekah itu, Pak, ngerampok lapak-lapaknya kaum muslimin yang ditinggal hijrah, dikuasain begitu saja, Pak. Nah, ini kan zolim gitu ya, orangnya diusir, orangnya mau dibunuh sebenarnya kan, lari, lah hartanya tuh dikuasai. Lalu mereka berdagang dengan apa milik umat Islam itu. Nah, ketika di Madinah, kebetulan nih ya, mereka kan kalau ke negeri Syam itu lewatnya sekitaran Madinah. Maka Nabi bertanya pada Allah, boleh nggak ya harta kita yang udah dirampas sama mereka kita minta lagi? Jawabannya turun, udzina, ya diizinkan. Berarti Nabi menyiapkan ya katakanlah pasukan, ini bukan buat perang sebenarnya, untuk ngerampok gitu. Tapi ngerampok bukan kayak Robin Hood, Pak, bukan ngerampok orang kaya, enggak, ngerampok perampok gitu loh sebenarnya. Karena mereka itu yang ngerampok harta kita. Sekarang perampoknya lewat sini, nah kita mau ambil lagi, begitu kan intinya.
Nah, rupa-rupanya para kafilah dagang yang dagangnya pakai harta rampokan kita sendiri itu dengar kabar bahwa akan dirampok gitu kan. Lalu mereka menghindar, Pak, menghindar, menjauhi Madinah. Semakin menghindar, lolos gitu ya, menghindar. Nah, tapi dengar lagi bahwa akan ada kabar, akan ada lagi rombongan kafilah dagang berikutnya. Itu yang mau dikejar gitu, Pak. Kabur lagi, lolos lagi gitu ya. Nah, udah lolos beberapa kali, ternyata kabar itu sampai ke Mekah. Wah, parah nih, kafilah dagang kita mau dirampok-rampokin nih. Padahal ini bahasanya bahasa orang musyrikin Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat perampok. Kalau Nabi membahasakannya bukan perampok, itu harta saya, harta kami. Kalian yang ngerampok, kita akan ya mengambil lagi gitu kan harta kita begitu. Nah, lolos dari kejaran ke Syam, pulangnya kita tungguin. Lewat mana dia gitu ya, pulangnya. Nah, itu disitulah Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah dagang sudah mikir, ini kalau begini caranya kemana-mana kita nggak aman. Dia kirim orang ke Mekah, siapkan pasukan perang. Ini perampok-perampok ini harus dihabisi juga nih. Gitu. Maka disiapkanlah 1000 pasukan lengkap bersenjata, ya, yang sudah terlatih, bawa semua bekal, bawa semua bahkan alat musik pun dibawa untuk menghabisi katakanlah pengganggu keamanan gitu. Nabi itu dianggap pengganggu keamanan. Dan jumlahnya pun sebenarnya nggak banyak, cuma 300-an orang aja, 313, 314 begitu. Nah, disitulah kemudian terjadi dilema antara kita mau mengambil harta kita dari kafilah dagang atau kita harus menghadapi 1000 orang. Di situ Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya ya sudah, kalau gitu diizinkan berperang. Tapi keadaannya sangat timpang, Pak. Nabi cuma 300 lawan 1000, 300-nya pun kualitasnya ya pramuka lah gitu kira-kira. Nggak siap untuk perang yang battle sesungguhnya gitu ya. Bahkan mereka juga nggak punya unta, kuda, senjata yang lengkap tuh ya, senjata simpel aja, pedang gitu-gitu aja. Dari Mekah 1000 orang, wah itu sudah terlatih dan sudah kuat mereka. Kalau cuma ngadepin 300 mah di atas angin lah begitu. Nah, dari situ kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terjadilah Nabi itu merasa gamang ya, karena secara di atas kertas ini kalau 2 pasukan ketemu habislah kita. Nabi berdoa itu, Pak, doa yang sangat terkenal, yang sampai mengatakan begini, ya Allah, kalau engkau tidak bela kami, engkau tidak akan disembah lagi loh di muka bumi, begitu ya. Itu doa hanya boleh diucapkan oleh seorang nabi lah ya. Nah, memang Allah kemudian turunkan berbagai macam bantuan. Yang paling utama memang Allah turunkan para malaikat. Mulai dari 1000, 3000 sampai 5000. Ini, Pak, kalau udah malaikat ikut turun tangan kan udah selesai nih urusan ya kan. Kenapa? Karena malaikat nggak usah 5000, Pak. 5000 baris aja di belakang. Satu aja sampel maju ke depan. Itu, Pak, nggak kelihatan malaikat itu, invisible ya kan. Yang kelihatan cuman pedang melayang-layang. Bahkan pedangnya malaikat pun juga invisible juga, nggak kelihatan. Yang kelihatan kepala orang kafir pada mental gitu aja. Nah, itu yang dilihat para sahabat adalah kita kayak menghadapi pasukan yang jadi bego gitu, Pak. Karena melihat ke kita itu mereka ketakutan, Pak. Mungkin ya kalau para sahabat nggak ngelihat malaikatnya, tapi para musuh yang 1000 orang itu kayaknya diperlihatkan gitu, Pak. Karena di dalam surat Ali Imran ya ayat 13 itu disebutkan begitu ya, yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Orang-orang kafir tuh melihat orang muslim itu, pasukan muslimin, kayak jumlahnya 2 kali lipat dari pasukannya orang kafir. Orang kafir kan tahu ya, mereka jumlahnya 1000. Ngelihat pasukan muslimin tuh kenapa jadi 2000? Padahal di atas kertas cuma 300, kenapa jadi banyak? Nah, curiganya itu, Pak. Di situ ada malaikat yang sebenarnya banyak malaikatnya, bukan hanya 1000 malaikatnya, 3000 ditambah lagi 5000 akhirnya totalnya. Tapi yang ditampakkan oleh Allah mungkin sebagiannya saja. Dengan melihat jumlah yang segitu banyak, keder juga mereka itu. Nah, pelajarannya adalah memang dalam perang Badar ini main mental, Pak. Mentalnya musuh itu dijatuhkan. Jadi disebutkan Allah memasukkan ke dalam hati orang kafir itu rasa takut, rasa gentar, ru'ab,
rasa takut dengan diperlihatkan segitu banyaknya. Nah, strategi ini Pak kemudian nanti dipakai di masa-masa berikutnya, di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, di zaman Khalid bin Walid berperang, itu mereka pinter main sandiwara Pak. Jadi pasukan itu sebagian ditonjolkan, sebagian lagi muter gitu ya, seolah-olah baru datang pasukan yang baru, seolah-olah baru datang pasukan yang baru. Jadi musuh ngelihat, nambah terus itu pasukan, padahal dia juga Pak orangnya nyamar aja. Itu yang dikatakan innamal harbu khud'ah, perang itu adalah tipu daya. Satu hal lagi yang menarik jamaah sekalian, sebelum perang itu terjadi Allah menurunkan hujan. Unik Pak, hujan di tengah padang pasir, dan yang kena hujan hanya yang pasukan muslimin aja. 300 orang itu aja yang diiringi dengan awan, dan awannya jadi hujan. Nah dengan hujan itu mereka bisa mensucikan diri ya, bisa mandi seger gitu ya, bisa berwudu, bisa minum, bisa enak, dan kemudian mereka jadi kan adem ya di tengah padang pasir kayak gitu, mereka bisa tidur Pak. Allah kasih rasa kantuk lalu mereka tidur. Yang dengan tidur itu Pak stres, rasa takut, ya kan namanya orang perang tekanan batin Pak, menang nggak ya, mati apa hidup nih, mati apa hidup gitu kan. Nah jadi janda nggak nih bini saya dan sebagainya, itu hilang Pak rasa takut itu, karena mereka bisa tidur secara fisik. Dengan tidur siang itu kembali semua energinya, dan secara pikirannya jadi terang. Ditambah hujan itu kemudian membasahi padang pasir yang mereka injak, sehingga ketika mereka berjalan menginjakkan kaki itu jejak gitu. Nah sementara pasukan kafir itu Pak nggak dapat hujan Pak, mereka bahkan oleh Nabi juga dibuat sumur-sumur di Badar tuh ditimbun dengan batu, jadi nggak ada airnya, sehingga di sana mereka kehausan, di sini mereka mandi hujan. Di sana mereka berantem sesama mereka gara-gara rebutan air, di sini mereka satu sama lain saling punya ikatan yang sangat kuat. Sehingga jamaah sekalian, yang menarik dari pelajaran perang Badar ini, perang Badar ini show off-nya luar biasa ya. Nabi bisa di atas angin sedemikian rupa dari perang ini, dan ternyata Nabi tidak menyelesaikan perang ini. Jadi di mana-mana itu Pak, perang di zaman-zaman kerajaan zaman dulu, kalau rajanya belum mati belum berhenti. Bahkan kalau perlu bukan rajanya, semua pasukannya harus dibantai gitu ya, harus mati semua. Nah ternyata Rasulullah SAW itu tidak melakukan itu Pak. Ini agak sedikit melanggar sunnatullah sih sebenarnya, karena para nabi, para rasul di zaman dulu kalau berperang, perangnya itu harus sampai tuntas, dalam arti musuhnya mati semua. Dan begitulah pasukannya Allah ketika menghancurkan suatu kaum yang kafir, yang ingkar. Contohnya gini Pak, Nabi Musa nih ya dikejar-kejar Firaun, dan Allah turunkan bantuan apa? Kekuatan air laut. Air laut yang menenggelamkan Firaun itu Pak nggak pilih-pilih, nggak, semuanya ditenggelamin. 1.200 bala tentara Firaun mati semua sama Firaunnya. Itu tentaranya Allah gitu ya. Kalau sudah perang, musuh nggak ada yang disisain Pak, mati semua. Termasuk negeri Sodom misalnya, Nabi Lut alaihi salam. Cuman begini aja, Allah perintahkan Nabi Lut dan pengikutnya, kalian nyingkir ya, keluar. Kenapa? Mau dihancurin nih negeri Sodom ini. Dan benar Pak, dihancurkan dan nggak ada yang tersisa. Bahkan sampai sekarang pun jadi area daerah mati, the Dead Sea. Jadi karena Allah itu angkat negerinya ke atas langit, lalu ditebalikin, lalu diamblesin masuk ke bumi, itu menjadi daerah yang paling rendah di permukaan bumi. Biasanya daratan itu antara 0, 100, 200, 300 di atas permukaan laut DPL-nya. Nah kalau negeri Sodom itu Pak 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia ke bawah gitu Pak, ya kan? Nah di situ kemudian terisi air yang sangat asin, yang kadar garamnya sangat tinggi, yang kalau kita nyebur kita nggak akan tenggelam. Saking berat jenis airnya lebih berat daripada tubuh kita. Nah karena terlalu asin airnya, tidak ada ikan atau biota yang bisa hidup, itu jadi disebut dengan laut mati. Nah laut mati itu kematiannya itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam begitu.
Jadi sunnatullahnya adalah kalau Allah sudah murka pada satu kaum, semuanya dihancurkan, nggak disisain barang atuk pun nggak. Termasuk nih Pak, waktu Nabi Muhammad SAW belum lahir, kan Mekah pernah mau diserbu sama pasukan bergajah. Pasukan bergajah, Abrahah, itu ada dalam surat Al-Fil. Apa yang tersisa dari pasukan bergajah? Nggak ada. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dijadikanlah tentara bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, nggak ada yang tersisa, mati semua. Begitulah sunnatullah, kalau sudah murka pada satu kaum, tidak tersisa dari kaum itu. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh perang menghadapi orang kafir yang membangkang, yang ingkar. Harusnya Nabi Muhammad juga melakukan seperti yang dilakukan oleh tentara-tentaranya Allah yang lain. Habiskan mereka, jangan ada yang tersisa. Begitu. Ternyata jamaah sekalian, Nabi tidak menghabiskan, disisain. Sebagiannya dibiarkan hidup, hanya ditawan saja sebagai tawanan. Dan itu sebenarnya agak menyalahi tadi sunnatullahnya. Bagaimana mungkin seorang nabi menghentikan perang di tengah jalan, musuhnya disisain masih ada yang hidup? Itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Turun tuh ayat, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi ketika dia perang itu nggak dihabisin semua musuhnya, disisain, hanya ditawan saja. Itu tidak pantas kata Allah. Turun ayatnya betulan itu Pak. Dan ketika ayat itu turun, Nabi juga rada ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Karena kalau udah ditegur kayak gitu, bisa jadi malah Nabi dan para sahabat yang akan dihukum oleh Allah. Nabi sampai bilang, ya, kalaulah ini terjadi pada umat terdahulu, kitalah yang dihujani batu oleh Allah karena melanggar ketentuan dalam perang, yaitu tidak membunuh sampai habis semua musuh. Nah, pertanyaannya begini, ada apa Nabi Muhammad kok tidak membunuh semuanya, kok disisain gitu ya? Jawabannya adalah karena pada dasarnya Nabi beda. Nabi kita itu Pak, Nabi Muhammad beda dibandingkan dengan para nabi terdahulu. Kalau para nabi terdahulu misalnya gini Pak, Nabi Nuh misalnya, kan dia ngajak nih anaknya, istrinya untuk ya ikutlah ke dalam bahtera, ya kan? Dan diajak tuh anaknya nggak mau gitu loh. Maka Allah mengatakan, itu bukan anakmu, biarin, akan aku bunuh, akan aku matikan tuh anakmu itu. Ya, innahu waladun ghairu sholih gitu. Nah, Nabi itu tidak ingin bahwa dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari kaumnya itu ada yang digituin. Nah, maka untuk menghabisi semua perang Badar itu Nabi nggak mau. Karena peserta perang Badar Pak, yang kafir-kafir musyrikin itu ternyata di dalamnya banyak saudaranya Nabi. Ada teman karibnya, Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, itu teman main Pak sejak kecil. Dan secara nasab itu jatuhnya masih pamannya Nabi, Al-Abbas. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Al-Abbas nggak termasuk yang beriman, walaupun tidak memusuhi, mereka tetap bersahabat baik. Ya, bahkan dalam baiat Aqobah pertama dan kedua, Al-Abbas malah jadi walinya Nabi Muhammad dalam rangka minta jaminan kepada orang Madinah, mereka taat, setia, loyal, jangan diapa-apain Nabi. Kalau Nabi hijrah ke sana, kalian saya minta menjaga nyawanya Nabi Muhammad ini. Itu Al-Abbas Pak, yang jadi saksi dalam baiat. Itu kafir dia, bukan muslim, tapi dia minta kepada muhajirin, ya, kepada Ansor untuk menjamin nyawanya Nabi dengan nyawa kalian. Nah, kan berarti ini orang baik sebenarnya. Cuman kalau suruh baca syahadat ogah, gitu kan. Nah, orang-orang kayak gini kalau ikut perang Badar Pak, Nabi tuh malas juga membunuhnya, gitu ya. Dan seandainya Pak, seandainya Abu Thalib masih hidup dan sampai umurnya pada perang Badar, bisa jadi Abu Thalib nongol dalam perang Badar. Nggak mungkin lah Nabi ngebacok Abu Thalib gitulah, ya kan? Kenapa? Ini pamannya yang selalu ngebelain terus. Dan ternyata dalam perang Badar juga ada menantunya Nabi, Abul As. Baik itu menantu, tapi memang tidak mau baca syahadat.
Jadi Nabi serba salah, mau menghabisi mereka itu masih keluarganya juga. Dan itu pula yang dialami oleh para sahabat. Sebagian sahabat itu berperang menghadapi bapaknya, menghadapi kakaknya, menghadapi adiknya, mantunya, besannya, saudaranya. Jadi perang Badar itu perang saudara gitu sebenarnya, Pak, antara orang beriman dengan orang kafir. Nah, sebagian dari mereka memang memusuhi kaum muslimin, tapi sebagiannya lagi terpaksa memusuhi karena nggak enak aja faktornya. Disitulah Nabi cari jalan tengah. Tidak semuanya dihabisi. Kalau yang kira-kira orang baik-baik nih sama Nabi nggak dibunuh, ditawan aja. Termasuk menantunya Nabi Abul As itu ditawan, Pak, nggak dibunuh. Kenapa? Kalau saya bunuh nih mantu, jadi janda anak saya Zainab, ya kan? Disisain, Pak. Dan rata-rata mereka yang disisain itu, Pak, akhirnya semuanya memang masuk Islam. Nah, itu yang menarik, Pak. Jadi ada beberapa orang kafir yang akhirnya kemudian pada masuk Islam, sempat jadi musuhnya Nabi dalam peperangan. Itu kalau saya sebut nama kayak Khalid bin Walid, itu kan panglima perang hebat banget, Pak. Dalam perang Badar tuh jadi orang kafir loh dia. Dalam perang Uhud jadi orang kafirnya. Amr bin As, itu kan sahabat Nabi luar biasa. Di Mesir itu, Pak, ada masjid namanya Masjid Amr bin As, karena dia yang bawa Islam ke Mesir. Amr bin As, ya kan? Perang Badar, perang Uhud, orang kafir dia di situ, Pak. Amr bin As itu, ya kan? Nah, nah artinya apa? Artinya memang Nabi itu melihat potensi-potensi orang kafir ini kedepannya bisa diislamkan sebenarnya. Kalau saya bunuh sekarang, selesai sudah riwayatnya dia. Nabi kasih kesempatan. Nah, Nabi kasih kesempatan, siapa tahu suatu hari mereka bisa sadar, bisa masuk Islam. Abu Sufyan itu gembong paling besarnya itu, ya kan, musuh bebuyutannya, orang yang menghargai kepala Nabi dengan 200 ekor unta. Akhirnya gimana dia? Mati nggak dalam perang Badar? Enggak. Mati nggak dalam perang Uhud? Enggak. Mati nggak dalam perang Khandaq? Enggak juga. Terus akhirnya gimana? Akhirnya masuk Islam dia dalam perang Fathu Makkah. Masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat dan menjadi orang yang membela Islam. Jamaah sekalian, peristiwa perang Badar itu menjadi pelajaran penting bahwa khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya, Allah tuh seperti kayak ya memberikan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Lu kafir boleh deh kafir, tapi jangan keterusan. Ayo insaf, ayo masuk Islam. Dan banyak, Pak, mereka yang syahida badron fabiha wa ni'mat, mati dalam perang Badar sudah jadi syuhada. Tapi mereka yang jadi orang kafir dalam perang Badar itu, Pak, kalau mereka nggak mati, semuanya itu masuk Islam gitu. Kalau mereka nggak mati dalam perang Badar, hampir semuanya itu masuk Islam. Nah, ini kita melihat perang Badar dari sisi yang berbeda. Kebanyakannya kita kan kalau ngebahas perang Badar, kafir lu, tengik lu, apa dan sebagainya gitu kan. Yang mati, matilah, sudah urusannya mati dia. Tapi yang tidak mati, dan itu jumlahnya banyak, dijadikan tawanan oleh Nabi, rata-rata mereka pada masuk Islam. Nah, sisi kemanusiaannya itu, Pak, yang menarik untuk kita pelajari dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Dan secara umum kalau kita boleh total, semua perangnya Nabi itu, Pak, itu diteliti oleh seorang mutsaqaf, seorang ahli syariah dan ahli sejarah di Mesir, Dr. Muhammad Imarah. Beliau bikin penelitian begini, coba didata berapa jumlah korban perang yang dilakukan oleh Nabi sejak dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya sampai Nabi wafat. Berapa jumlah perangnya, dan disusun datanya, karena datanya lengkap, Pak. Berapa yang mati dari orang kafir dan berapa yang mati dari kaum muslimin. Ternyata hasilnya bikin kita bingung, Pak. Ternyata semua perangnya Nabi selama 10 tahun itu hanya menghasilkan orang yang wafat di medan perang itu hanya 386 orang saja. 386. Padahal perangnya itu dahsyat loh, Pak. Itu yang namanya perang Khandaq. Orang kafirnya 10.000, orang Islamnya 3.000. Tapi yang mati cuma berapa orang aja. Perang Fathu Makkah, kaum musliminnya 10.000. Ya, musuhnya ya satu Mekah itu gitu kan.
Boleh dibilang nggak ada yang mati kecuali yang ya beberapa lah, 5-6 orang gitu ya. Tapi pasukan 10.000. Perang Tabuk, perang Hunain, perang-perang besar itu yang jumlahnya sampai 70.000 pasukan itu Pak ya. Itu malah nggak terjadi perang dan nggak ada yang mati ujung-ujungnya gitu. Artinya perangnya ada gitu kan, tapi jumlah korbannya sangat-sangat minimal. Dr. Muhammad Imarah mengatakan hanya 386 orang yang wafat, sudah termasuk kaum muslimin, sudah termasuk orang kafirnya. Kenapa kok sangat sedikit jumlah korbannya? Pertama, Islam adalah agama perdamaian, agama yang sangat humanis, nyawa manusia itu begitu pentingnya. Dan satu lagi, orang mau kafir kayak gimana, kalau Allah ingin memberi dia hidayah, pasti dia akan dapat hidayah. Dan oleh Nabi, hidayah itu diberikan selebar-lebarnya. Dan hari ini jamaah sekalian, prinsipnya masih sama. Kalau kita hitung-hitung secara statistik, orang kafir di zaman sekarang dengan orang Islam banyakan mana Pak? Jangan ngomong Indonesia ya. Kalau Indonesia Islamnya 83,5%, kafirnya ya cuman 20-an% gitu ya. Kalau ngomongin Indonesia nggak sampai 20%, cuman 17, sekian% Indonesia. Tapi dunia Pak, coba berapa jumlah manusia di dunia sekarang? 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Berapa kaum muslimin di dunia sekarang? Kalau negeri Arab kan cuma 300 juta, ditambah dengan Indonesia, India, Pakistan dan sebagainya, total itu Pak hampir 2 miliar, 1,9. Anggaplah 2 miliar umat Islam, anggaplah penduduk dunia 8 miliar. Bayangkan 8 miliar orang di dunia ini, yang muslim cuma 2 miliar, cuma 1/4-nya gitu Pak. Yang 3/4 itu kafir. Kalau kita sekarang berada di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, di zaman Fir'aun dan sebagainya, tuh Pak, yang 6 miliar tuh mati semua itu. Kena bencana alam, kena gempa, kena macam-macam gitu, kena COVID gitu. Harusnya gitu Pak. Tapi ternyata enggak, mereka enggak dibikin mati sama Allah. Nah, terus apa manfaatnya? Tugas kita itu jadi duta muslim, itu orang harus kita kenalkan dengan Islam. Bahwa Islam itu agama yang baik, agama yang maju, agama yang modern, agama yang ya sesuai dengan zaman dan sebagainya. Cuman kenapa enggak pada masuk Islam? Itu dia masalahnya Pak. Gimana caranya membuat mereka yakin bahwa Islam itu terbaik, kalau kita sebagai umatnya malah terburuk dan terpuruk. Ekonominya terpuruk, kesehatannya terpuruk, sainsnya terpuruk, semuanya terpuruk ya. Orang melihat, orang barat itu lihat umat Islam itu nggak tertarik sama sekali gitu. Padahal itu tugas kita harusnya, bagaimana kita mencitrakan Islam itu sebagai negara sebagai agama yang maju, agama yang rahmatan lil alamin harusnya. Tapi faktanya enggak. Negeri-negeri Islam itulah pusatnya perang sekarang ini Pak. Coba lihat dari ujung barat sampai ujung timur, isinya perang semua ya. Berantemlah antar suku, berantemlah antar mazhab, berantemlah antar kelompok Sunni, Syiah dan sebagainya, berantem semua, perang semua. Akhirnya begini, ini yang nganggur belum masuk Islam nih lama Pak, terpending nggak masuk Islam juga. Kenapa? Karena orang Islamnya juga kurang mencerminkan teori tentang Islam yang hebat luar biasa rahmatan lil alamin itu. Beda kasusnya dengan di zaman Nabi. Nabi dan para sahabat itu memang luar biasa. Orang-orang pada antri berbondong-bondong masuk agama Islam karena terbukti Islam itu hebat. Tapi di zaman sekarang orang kafirnya tidak merasa Islam itu hebat karena citranya itu diperburuk oleh kaum musliminnya sendiri yang suka perang, yang anti dengan peradaban, anti dengan teknologi, mundur ke belakang dan sebagainya kan. Nah mereka nggak masuk Islam juga, tapi nggak mati-mati juga Pak. Dalam arti ditunda-tunda lagi kiamatnya sama Allah itu, dan tidak dihancurkan juga karena rahmat dari Nabi Muhammad itu terus berlangsung. Jadi ada hikmahnya juga Pak, nggak kiamat-kiamat kita gitu, karena masih dikasih kesempatan orang kafir pada masuk Islam, dan orang Islamnya nggak pinter-pinter juga, nggak bisa menjadi contoh buat orang kafir biar masuk Islam. Kalau umat Islamnya maju Pak, orang pada Islam semua, selesai nih kiamat gitu Pak. Ya jadi ada hikmahnya juga, umat Islam nggak maju-maju, kiamatnya nggak jadi-jadi Pak sampai gini hari ya. Itu ada hikmahnya juga di balik dari semua. Baik, karena sudah jam 1, kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.